Jadi masyarakat itu harus merasa yakin bahwa kereta yang digunakan itu nyaman, aman, dan juga layak jalan. Nah itu tidak hanya dari sisi prasarananya, tetapi juga kelaikan dari sarana. Jadi komplit ini, sudah semua hal, sarana, lalu lintas, dan prasarana itu bahu-membahu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Dengan tenaga muda, harapannya DJKA bisa berlari kencang. Selamat sore sahabat DJKA semuanya, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya sore hari ini kita bisa ketemu lagi di DJKA Talks dengan wajah terbaru kita sore hari ini. Semoga dengan wajah terbaru kita juga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih baru terkait dengan perkeretaapian di Indonesia yang sekarang udah semakin maju. Yang terbaru bisa lihat ada ART di IKN yang lagi ramai juga. Semoga nanti di episode-episode berikutnya kita bisa share yang lebih seger lagi, yang lebih baru lagi informasinya tentang perkeretaapian di Indonesia. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget yang menjadi inspirasi khususnya di kami ya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Semoga dengan hal-hal yang nanti dibagiin oleh narasumber kita sore hari ini boleh menjadi inspirasi juga buat semua sahabat DJKA di luar sana untuk menjadi seseorang yang sangat bermanfaat, yang berkarya untuk negara. Langsung aja kita sambut narasumber kita sore hari ini, ada Bapak Djaro Triwardono dari saya sekarang ini sudah diamanahkan menjadi staf ahli Menteri Perhubungan bidang kawasan dan lingkungan perhubungan. Betul ya Pak? Betul. Betul sekali. Selamat Sore. datang Pak. Sore Mbak Regina, sore sahabat DJKA yang tentunya dalam kondisi sehat, kondisi semangat. Yang penting semangat. Ya, nah sore hari ini saya mau tanya dulu nih Pak. Sekarang nih sudah punya amanah terbaru ya Pak. Ya, Ditempatkan menjadi staf ahli Menteri Perhubungan bidang kawasan dan lingkungan perhubungan. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa sih Pak yang menjadi fokus tugas Bapak di tempat yang baru ini Pak? Jadi tugas saya sebagai staf ahli bidang kawasan dan lingkungan tentu membantu Bapak Menteri memberikan masukan-masukan kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan yang berhubungan dengan transportasi baik di perkeretaapian, di darat, di laut dan udara. Jadi lebih luas lagi. Jadi awalnya di perkeretaapian, sekarang mengurusi semua moda. Kemudian di lingkungan juga sama. Lingkungan itu terkait kebijakan-kebijakan terkait emisi gas rumah kaca, penurunan emisi gas rumah kaca, dan juga terkait dengan pencegahan perlindungan lingkungan hidup. Jadi ada dua tugas yang diamanahkan kepada saya. Siap, ini sudah menambah luas sekali ya Pak dari Betul. DJKA, prasarana, sekarang udah punya dua tugas lagi, kawasan dan lingkungan, dan itu mengurusi semua subsektor di Kementerian Perhubungan ya Pak, darat, laut, udara, dan kereta api. Baik, nah kira-kira ini Pak, sebelum ada di sana, ini kan udah tempat yang baru ya Pak. Selama di DJKA, kira-kira boleh cerita sedikit perjalanan karir Bapak mulai dari di DJKA itu bergabung di tahun berapa, dari mana sampai akhirnya sekarang ditempatkan di tempat yang baru. Silakan Pak. Saya bergabung di 2021, pertama di sarana perkeretaapian. Pada waktu itu kira-kira sekitar bulan Juli saya bergabung dengan DJKA. Kemudian setelah itu setahun berikutnya di 2022, kira-kira di bulan November, saya menjadi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian. Kemudian tidak lama saya di situ, di bulan Mei atau Mei akhir ya, kira-kira mungkin Juni ya. Juni itu menjadi direktur prasarana yang sampai di 2024 ini. Di 2004 di bulan 19 Agustus kemarin. Jadi kira-kira ya 3 tahun kurang sedikit lah, hampir 3 tahun saya berkiprah di perkeretaapian. Siap, berarti kurang lebih selama 3 tahun ini pengalamannya udah banyak banget ya Pak, di sarana, di lalu lintas, sekarang terakhir di prasarana perkeretaapian. Nah, Ya. kira-kira boleh cerita dong Pak, selama 3 tahun ini pasti ada dong pengalaman-pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama di sarana, selama di lalu lintas, termasuk selama di prasarana. Jadi teman-teman bisa ngerasain, oh jadi kalau di sarana tuh kayak gini pengalamannya yang dilakukannya gitu. Boleh sedikit ya Pak cerita ya Pak? Ya, di sarana itu ada 4 subdit ya, 4 subdit. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi wilayah 1 Jawa dan juga sampai Sulawesi. Kemudian yang di wilayah 2 di Sumatera.
Kemudian yang ketiga, sarana milik negara. Jadi pengelolaan sarana milik negara yang ada di Direktorat Sarana. Jadi 4 direktorat ini yang merupakan direktorat tugas-tugas yang ada di sana. Jadi mereka melakukan pemeriksaan kelaikan sarana yang ada, baik itu sarana gerbong, kereta, lokomotif, penggerak, tidak penggerak, itu semua ada di situ. Nah, yang cukup menarik pada saat saya di Sarana, ada banyak lokomotif baru masuk. Jadi ada satu pengujian pertama, itu biasanya untuk sarana-sarana yang baru itu kita uji. Kemudian juga ada penetapan spesifikasi teknis untuk sarana. Jadi tugas itu merupakan tugas dari Direktorat Sarana. Dari sekian banyak tugas-tugas yang ada ya. Baik, itu kalau di sarana ya Pak. Ya, Berarti emang pengalaman menyenangkannya itu sekaligus tantangan ya Pak. Kalau kita tuh bertanggung betul, jawab betul. untuk menguji kelayakan sarana yang akan dipakai oleh Betul. masyarakat gitu ya Pak. Ya. Jadi selain menguji pada waktu menjelang Nataru maupun angkutan Lebaran ada ramcek. Ramcek itu memastikan bahwa sarana yang akan digunakan masyarakat untuk bepergian mudik, baik mudik Natal Tahun Baru maupun mudik Lebaran, itu layak jalan. Baik, berarti masyarakat nggak usah takut ya kalau mau mudik naik kereta, Nataru, Lebaran atau kapanpun semua sarana sudah lewat pengujian dari teman-teman Direktorat Sarana, betul ya Pak. Betul, Nah ya. itu kalau di sarana Pak, gimana kalau selama di lalu lintas? Lalu lintas juga ada beberapa direktorat ya. Yang pertama tentunya yang mengurusi dokumen-dokumen. Dokumen itu baik dengan FS, kemudian dokumen yang terkait dengan reaktivasi kereta api. Kemudian ada subdit yang mengurusi konsesi. Konsesi, kemudian subsidi, kemudian PSO itu diurus oleh satu subdit. Kemudian ada subdit yang tadi mengurusi terkait dengan track access charge. Jadi setiap kereta yang lewat itu ada beban biaya yang harus dibayar karena penggunaan prasarana milik negara. Jadi itu track access charge. Kemudian ada juga di sana kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberian public service obligation. Itu untuk kereta-kereta seperti KRL itu PSO. Jadi untuk membantu orang berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan perkeretaapian itu mendapat PSO. Selain itu juga ada angkutan kereta api perintis. Itu yang juga diurusi oleh rekan-rekan di lalu lintas dan angkutan. Selain itu di angkutan itu ada program motor gratis. Nah, yang ada setiap Lebaran. Jadi rekan-rekan atau sahabat DJKA setiap tahun DJKA Kementerian Perhubungan itu memberikan kesempatan orang untuk mudik dan sekaligus bawa motornya. Jadi motor itu dibawa dengan orangnya dan biayanya cukup murah dan kapasitasnya juga cukup banyak. Ya. Nah, ini mungkin untuk rekan-rekan yang kos di daerah-daerah, mungkin Jogja, Cirebon, Semarang, itu bisa sekalian mudik ke Jakarta atau ke Banten dengan membawa motornya. Jadi jangan khawatir dengan program Motis, kita bisa mengangkut motor dengan orangnya sekalian. Karena programnya berlaku 2 arah ya Pak, baik Betul, dari Jakarta ke betul. Jawa Ya, maupun Jawa ke Jakarta. betul. Jadi yang ngekos di Jawa juga bisa pulang kampungnya ke Jakarta ya Betul, Pak. ya, Betul. jadi Nah, berarti di lalu lintas ini juga banyak banget informasi yang di-share sama Pak Jarod nih. Ada soal subsidi, betul, ada soal tarif, betul, ada PSO itu subsidi untuk tarif penumpang ya Pak. betul, Wah, itu informasi menarik lagi yang akan kita bahas di DJKA Talks berikutnya ya Pak ya. Jadi betul, masyarakat ya, harus tahu nih bahwa DJKA tuh memberikan subsidi ya Pak betul, kepada ya, penumpang. Jadi makanya kalau tarif KRL kamu cuma 3.000, 5.000, itu kan ada subsidi dari pemerintah melalui DJKA ya Pak. Betul ya Pak? negara sebetulnya. Negara melalui DJKA memfasilitasi kepada pengguna memfasilitasi. jasa. Ya. Siap. Ini menjadi topik terbaru nih, ditunggu ya sahabat DJKA. Next kita akan bahas khusus terkait subsidi dan tarif perkeretaapian Indonesia. Ya, jadi seperti kemarin rekan-rekan pakai LRT Jabodebek yang baru, itu rekan-rekan membayar tidak sesuai tarif keekonomiannya. Ya nanti Pak Dirlalin lah yang akan menjelaskan. Ini karena, mohon maaf ini karena Pak Dirpras ini karena Pak Jarod udah terlalu banyak pengalaman nih selama di lalu lintas, jadi rasanya pengen ceritain semua ya Pak. Nanti ada jatahnya di lain. Iya, Oke, jatahnya Pak siap. Dirlalin lah. Intinya nanti tenang teman-teman sahabat DJKA, kita akan bahas topik subsidi dan tarif khusus biar teman-teman tahu, oh ternyata diskon dapat harga murah tuh karena
ada pemerintah yang bekerja di dalamnya ya Pak. Betul. Selain itu ada motif juga ya Pak, tadi informasinya juga disampaikan oleh Pak Jarod, ini bisa jadi catatan penting untuk sahabat DJKA tahun depan, Lebaran pasti akan diadakan lagi, jadi siap-siap jangan sampai ketinggalan. Nanti dari Januari, Februari biasanya kita udah sosialisasiin, jangan lupa daftar, jangan sampai ketinggalan, bisa mudik dengan motornya, diangkut secara gratis dengan kereta api. Sampainya di kampungnya sama, motor dan orangnya, dan tiketnya juga jauh lebih murah dari beli tiket sendiri ya Pak. Betul, iya, Betul ya Pak. iya. Tiketnya juga ya ada sebagian yang ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi ini untuk mengurangi kecelakaan di jalan karena penggunaan sepeda motor. Jadi kita mengurangi itu dengan mengajak pemotor yang pengen mudik, bawa motor ke kampungnya, naikkan kereta. Naikkan kereta, ikut program Motis DJKA 2025 tahun depan ya Pak. Iya. Nah itu tadi di lalu lintas, satu lagi Pak nih terakhir di prasarana. Prasarana ini kan mengerjakan pembangunan perkeretaapian di seluruh Indonesia. Yang kita tahu itu banyak banget Pak. Yang mungkin masyarakat yang nggak tahu tuh ada di ujung sana, ada di ujung sini. Bisa diceritain Pak pengalamannya selama menjadi Direktur Prasarana Perkeretaapian? Ya, di prasarana juga hampir mirip-mirip juga dengan dua direktur yang lain. Ada pengesahan spesifikasi teknis yang akan digunakan untuk rekan-rekan membangun di lapangan. Juga ada penyusunan detail engineering design. Itu juga akan digunakan rekan-rekan di lapangan untuk membangun para penyedia jasa, kontraktor berpegang pada itu. Tidak hanya di jalan dan rel, tetapi juga di FASOP. FASOP itu sinyal, telekomunikasi, dan listrik. Listrik seperti di masa penyelesaian pembangunan KRL Jogja Solo, itu salah satu proyek FASOP yang ada dan sudah diselesaikan dan sekarang sudah digunakan oleh pengguna jasa di Jogja Solo. Betul, itu juga udah sangat memudahkan masyarakat di Jogja Solo ya Pak. Betul, Sekarang ya. Jogja Solo bisa cuma naik KRL aja, betul ya Pak? Betul, betul. Dan itu juga disubsidi tarifnya ya Pak? Betul, ya. Betul ya. Nanti Pak Dirlalin yang menceritakan Baik, ya. nanti Pak Dirlalin. Kayaknya selanjutnya kita emang langsung undang Pak Dirlalin aja kali ya Pak untuk Ya. ngejelasin tarif dan subsidi ini. Baik, nah itu kan tadi udah cerita pengalaman dari 3 direktorat yang udah pernah dijalanin. Setelah pengalaman-pengalaman yang di-share, sekarang kita pengen tahu dong Pak, tantangan apa? Ini harus cerita di 3 direktorat nih Pak, soalnya pengalamannya ada 3. Jadi tantangan yang terberat yang kira-kira tapi yang tetap positif ya Pak di sarana, prasarana dan lalu lintas. Jadi tantangannya adalah bagaimana pada saat penyelesaian pembangunan itu kita melayani di awal kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu harus merasa yakin bahwa kereta yang digunakan itu nyaman, aman, dan juga layak jalan. Nah itu tidak hanya dari sisi prasarananya, tetapi juga kelaikan dari sarana. Selain itu juga kemudian juga jadwal-jadwalnya, pelayanan stasiunnya itu 3 kan, stasiun diurusi oleh rekan-rekan pelayanan di Direktorat Lalu Lintas ya. Jadi 3 hal itu saya kira bahu-membahu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarananya layak oleh Direktur Sarana. Kemudian pelayanan di stasiun oleh siapa? Oleh kawan-kawan di lalu lintas. Termasuk juga ada subsidi, ada tiket yang dibayarkan. Kemudian kenyamanan di stasiun itu juga dipantau oleh rekan-rekan di Direktur Sarana. Kemudian prasarananya, prasarana juga sama. Kelaikan prasarana itu dipantau oleh rekan-rekan dari Direktur Prasarana. Jadi komplit ini, sudah semua hal sarana, lalu lintas, dan prasarana itu bahu-membahu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Dan Bapak sudah melewati 3-tiganya ya Pak, udah mengalami semua tantangan dari ketiga direktorat itu ya Pak. Selama kurang lebih 3 tahun tadi ya Pak ada di 3 tahun ya, betul. Direktorat Jenderal. Lebih kurang. Lebih kurang. Nah, selama 3 tahun sekarang tadi udah pengalaman, udah tantangan. Sekarang ini kan ada di tempat yang baru Pak. Kira-kira cerita dong kesan-kesan selama di DJKA tuh gimana sih? Baik dengan unit kerjanya maupun dengan pegawai-pegawainya Pak gitu. Mungkin dengan teman-teman humas yang senantiasa mendampingi meliput. Silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. DJKA cukup banyak anak-anak muda ini, anak-anak muda yang berkiprah. Jadi pertama kali saya di sarana itu mendapat tambahan hampir separuh dari jumlah yang lama. Dan itu anak-anak muda semua. Tidak berbeda di lalu lintas. Lalu lintas juga tenaganya muda-muda juga. Di prasarana juga muda-muda juga. Dengan tenaga muda harapannya DJKA bisa berlari kencang. Berlari kencang, kemudian harus lebih cepat belajar. Kemudian juga
pasti mencari tantangan baru. Itu kan ciri khas anak-anak muda kan seperti itu. Jadi harus berani, harus mencari tantangan baru, dan harus belajar. Kemauan belajarnya harus tinggi. Nah, ini tantangan yang anak-anak muda ini di DJKA untuk menjawab semua itu. Karena ke depan teknologi yang ada di perkeretaapian sudah cukup banyak. Selama ini kita sudah mendapatkan banyak teknologi dari GO0 sampai GO4. Grid automation yang manual masih menggunakan travel sampai travelers itu sudah ada di Indonesia. Kemudian teknologi yang ada tram otonomus sudah ada juga di kita. Kemudian kereta api cepat juga ada di kita. Jadi LRT Jabodebek itu juga sudah driverless dan pembangunannya cukup menantang. Bagaimana memadukan sarana dan prasarana menjadi satu kesatuan. Jadi mereka berjalan dengan masinis yang bisa cukup standby, tidak ngapa-ngapain dan dikontrol dari OCC yang ada di Bekasi sana. Jadi dengan ada beberapa teknologi baru yang masuk di kita itu menjadi tantangan di DJKA ke depan dan saya yakin nanti akan ada teknologi-teknologi baru yang akan masuk di perkeretaapian kita. Termasuk ya mungkin kereta gantung atau kereta-kereta yang jenis lain yang lebih efisien, lebih murah, lebih terjangkau dan lebih tinggi teknologinya. Baik, jadi tantangan-tantangan ini adalah men-challenge pegawai-pegawai muda ini ya Pak yang ada di DJKA untuk gimana caranya semakin sigap membangun perkeretaapian nasional ya kan sesuai dengan tagline Ya. ulang tahun DJKA tahun ini yang udah ke 19 tahun ya Pak ya. Nah, ini tuh kita udah melakukan riset ya Pak selama beberapa minggu ini ya, enggak selama 1 minggu ini. Jadi tuh ternyata banyak yang terinspirasi oleh Pak Jarod. Nah, terutama anak-anak muda, terutama yang ada di belakang layar kita ini Pak. Ini mereka semuanya inspired by Pak Jarod. Jadi kita udah riset ke prasarana, ke sarana, ke lalin semuanya juga terinspired by Pak Jarod. Coba kira-kira Pak boleh di-share dong tips and triknya sama teman-teman yang muda. Yuk anak muda harus untuk bisa seperti Pak Jarod seperti sekarang yang multi talented karena udah ngalamin semua direktorat dan sekarang udah jadi staf ahli Pak Menteri. Silakan Pak, boleh di-share. Ya, yang pertama tentunya harus semangat lah rekan-rekan, semangat untuk mengembangkan diri ya, Tadi tagline sigap memajukan perkeretaapian Indonesia cukup pas itu untuk memberi tantangan pada anak-anak muda atau generasi muda dari DJKA itu sendiri. Jadi harus sigap, itu yang pertama. Semangat, kemudian sigap. Kemudian yang ketiga, tentunya harus terus mengembangkan diri. Selalu berpesan rekan-rekan pada saat berpamitan ya, berpamitan kemarin saya tolong kembangkan diri. Sekarang sudah cukup banyak beasiswa yang ada dan saya lihat juga beberapa teman-teman generasi muda di JKA sudah banyak yang mendaftar sekolah-sekolah yang lebih tinggi, baik tingkat S1, S2 maupun S3. Nah, ini perlu didorong lah. Jadi pengembangan diri melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui training-training itu harus terus dikedepankan. Dan tentunya Pak Dirjen sudah cukup banyak menawarkan, ayo siapa yang mau sekolah, siapa yang butuh kursus, siapa yang butuh pengetahuan, Pak Dirjen sudah membuka peluang ini. Nah, ini yang harus ditangkap oleh para sahabat DJKA semua. Jadi tawaran dari Pak Dirjen sudah ada, tinggal bagaimana sahabat DJKA itu untuk mengambil peluang yang ditawarkan oleh Pak Dirjen. Dan tentu Pak Dirjen sudah cukup banyak menjalin hubungan dengan beberapa universitas di luar negeri, kemudian beliau juga aktif menjadi narasumber di beberapa universitas besar di Indonesia. Nah, itu tentunya ada beberapa hal tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia pendidikan. Tolong raih itu dan tangkap itu untuk mengembangkan diri sahabat DJKA, terutama yang muda-muda ini. Karena kesempatan sekolah ini akan digunakan sebagai modal nantinya ke depan dalam berkarir. Siap. Hei anak muda, diingatkan oleh Pak Jarod, kembangkan dirimu dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya Pak. Biar semakin sigap ya. membangun perkeretaapian nasional. Terakhir nih Pak, kira-kira harapan apa yang dari Pak Jarod, baik untuk DJKA ke depannya nanti harapannya seperti apa, termasuk harapan Bapak juga di tempat yang baru, nantinya akan seperti apa? Silakan Pak. Tantangan perkeretaapian ini cukup besar ya, cukup berat juga. Jadi kereta api dituntut untuk semakin efisien. Kereta api dituntut untuk semakin tinggi teknologinya. Kereta api dituntut untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tiga hal ini yang menjadi tantangan DJKA ke depan. Jadi cukup banyak teknologi yang akan masuk ke Indonesia, cukup banyak model-model kereta api yang sekarang belum beroperasi. Yang terakhir kan yang kemarin dioperasikan di IKN. Itu tidak mungkin akan lebih banyak lagi teknologi, sarana, prasarana yang akan masuk di perkereta apian di Indonesia. Contohnya tadi yang saya sebut grade of automation sudah 1, 2, 3, 4. Lalu jenis-jenis sarana kereta api pasti akan masuk ke Indonesia yang tentunya berbagai jenis ya. Yang kereta gantung ini belum ya. Nah, kereta gantung apapun bentuknya, entah itu motornya di sarana atau motornya di kabelnya, itu akan masuk ke Indonesia ini. Ini yang menjadi tantangan yang harus dijawab oleh DJKA dan juga SDM yang ada di DJKA ini. Selain itu juga regulasi-regulasi yang ada tentunya harus menjawab juga dari tantangan-tantangan teknologi yang ada. Selain itu juga kompetensi. Kompetensi itu juga akan menanti. Peningkatan kompetensi itu akan terus ditunggu oleh sumber daya manusia yang ada di DJKA. Tentunya semua ini untuk menjawab tantangan dari tagline sigap membangun perkeretaapian Indonesia yang semakin maju, yang semakin berteknologi, dan yang semakin efisien. Siap, terima kasih Pak Jarod. Harapannya pasti DJKA semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia ya Pak. Baik. Nah kalau gitu sekarang kita udah mendengarkan kesan, pesan, pengalaman, tantangan. Kami berharap teman-teman semua sahabat DJKA bisa terinspirasi dan semakin termotivasi ya Pak dari apa yang udah disampaikan oleh Pak Jarod. Semoga generasi muda Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terutama ada pembukaan CPNS nih Pak. Jadi semoga CPNS-CPNS baru yang nanti akan ditempatkan di DJKA ini juga menjadi satu semangat baru ya Pak Ya, untuk DJKA untuk semakin mewujudkan cita-cita DJKA, mewujudkan perkeretaapian nasional yang handal, yang nyaman dan aman untuk semua masyarakat Indonesia. Betul ya Pak? betul. Sekali lagi terima kasih Bapak Jarod Triwardono atas waktunya yang sudah berkenan hadir membagikan cerita pengalaman dan memberikan inspirasi buat DJKA dan seluruh sahabat DJKA sore hari ini. Saya mewakili seluruh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kehilangan Pak Jarod. Kami doakan Bapak sehat, semakin sukses di Amin. tugas yang baru karena sekarang tugasnya jauh lebih berat ya Pak, ngurusin semua subsektor di Ya. Kemenhub dan langsung ke Pak Menteri. Kami doakan Bapak yang terbaik, sampai ketemu lagi ya Pak dalam keadaan yang lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi. Terima kasih Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Tetap semangat dan sigap membangun perkeretaapian Indonesia. Oke, boleh mana tepuk tangannya semuanya. Baik, terima kasih sahabat DJKA yang sudah bergabung dengan kami di sepanjang sore ini. Kita udah ngobrol dengan Pak Jarod, terus sudah memberikan pesan-kesan, pengalaman dan inspirasi buat kita semua. Semoga DJKA ke depannya memang semakin maju, semakin handal dan nyaman dan aman dan dapat menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau gitu maju terus DJKA, sigap membangun perkeretaapian nasional. Jayalah Jayalah perkeretaapian Indonesia. Sampai ketemu lagi, salam sehat semuanya.